Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Sari, keluarga Anggrek Merah, dan segenap santri Majelis Ta'lim Iwamin On Air yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya tentunya untuk bermujalasah mengkaji kitab Fiqh Wanita pada kesempatan sore yang penuh berkah ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Hadratul Kiram, para alimul ulama, segenap Dewan Asatidz Ustazat, segenap Bapak Ibu pendiri pembimbing Majelis Ta'lim Iwamid On Air, nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat beliau, Ibunda Isna Hidayati beserta Ibunda Widyari, selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamid On Air, beserta segenap jajaran pengurus hariannya, yang senantiasa dirahmati Allah, yang senantiasa kita banggakan dengan semangat jihadnya dan segenap kita dukung program dan kegiatannya, yang semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah segala urusannya, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawar Wangi hingga Kulit Mania, rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadal yaumil mubarak di Asy'adul Ayyam hari ini tanggal 23 Januari 2026 Masehi bertepatan 4 Sya'ban 1447 Hijriah. Allah masih memperkenankan kepada kita semuanya untuk bermujalasah bersama, duduk bersama, untuk mengkaji kitab fikih wanita dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan insya Allah. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi وعلى آله Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan ke hari bagi insan pilihan Nabi akhirul zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minaz-zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga kita semuanya segenap santri Iwamid dengan kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, kita mengikuti apa yang menjadi ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di dunia ini. Dan kita harapkan syafa'ahul yumahnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, muslimat, santri Iwamiyat rahimakumullah. Barakallahu lana wa lakum. Alhamdulillah ya, insyaallah tidak terasa 4 Sya'ban. Berarti insyaallah 26 hari lagi ya kita akan menjumpai bulan yang mulia, bulan yang senantiasa kita harap-harapkan dan kita tunggu, yaitu bulan Ramadan. Insyaallah jumpai halameyo semuanya. Semuanya bergembira ya, semuanya sudah mempersiapkan diri masing-masing ya, Masya Allah ya. Kayaknya nggak terasa ya ibu-ibu, kayaknya baru kemarin loh Ramadan, baru kemarin Lebaran ya. Masya Allah hari-hari ini ya Masya Allah terasa begitu cepat berlalu ngaten ya. Dan alhamdulillah insyaallah di Ramadan 2026 ini kita semuanya masih bisa berjumpa kembali, masih bisa beribadah lebih baik lagi insyaallah. Itu berarti Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk menjadi insan yang lebih bersyukur dan bertawakal.
Amin ya rabbal alamin. Ya, Masya Allah, ya sampun. Insya Allah kita mengkaji kitab sore hari ini sudah tentang mulai bab najis, ya. Kemarin tentang air, tentang toharoh. Nanti kalau misalnya ada waktu dipertanyakan, ya. Karena kalau sekarang ini memburu waktu ya, Bu. Ya. Takutnya sebentar lagi saya keluar kayak gitu, ya. Alhamdulillah cuaca hari ini bagus, pasti kakeknya ngejak keluar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bab najis. Ya, yang punya kitab mungkin di halaman 14. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Najis adalah bentuk kotoran yang setiap muslim diwajibkan untuk membersihkan diri darinya atau mencuci bagian yang terkena darinya. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muddatsir ayat 4. Dan bersihkanlah pakaianmu. Dalam surah lain Allah juga berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Sedangkan Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman. Rawahu Muslim. Kesucian itu sebagian dari iman. Jamaah Imam rahimakumullah, najis adalah sesuatu bentuk kotoran yang setiap muslim wajib membersihkannya. Insya Allah kita semuanya paham. Najis berarti sesuatu yang kotor. Najis itu banyak macamnya. Nanti ada najis-najis lain yang kita urai di belakang. Dari najis yang besar, yang tengah maupun yang kecil. Kemudian segini Bu, kalau saya tanya panjenengan semuanya, ingus, ingus paham ya, ingus ataupun lendir yang keluar dari hidung niku najis napa mboten menurut jenengan semuanya? Niki penting iki mau membahas sebentar tentang niki. Najis napa mboten? Jawab dulu. Boten, anu Bunda. Mboten. Nggih, masyaallah, mboten. Tadi jenengan paham nggih. Kadang sekarang musim-musim saat niki nggih, musim dingin, kadang kita bersin pasti setelah itu kan keluar air lendir yang encer kayak air kan seperti itu ya Bu. Nah, nggih. Ataupun mungkin ketika sholat, kadang niku ketika sujud, kadang niku kemudian kita bangun dari sujud, kadang ada lendir yang keluar dari hidung kita. Jadi ingus, ya, basa Ponorogoane umbel ya, wis ngono wae ya, pokoknya kotoran yang keluar dari hidung ya. Itu memang jijik napa mboten? Memang jijik ya, jijik nih, tapi itu tidak najis kalau keluarnya dari kepala. Karena kotoran ingus itu kan keluarnya dari kepala. Maka mungkin ketika kita sholat, ya, kemudian kok biasanya pening ataupun lagi flu, biasanya kan seperti itu, ya. Kemudian kok keluar ingus, nggak usah takut jenengan mengotori mukenaning jenengan ataupun tempat sholat jenengan. Kemudian jenengan bingung, ya Allah ini tadi kenaian ketempelan kotoran, wis langsung dicuci semuanya, nggak usah. Ya. Karena ingus ataupun lendir yang keluar dari hidung, itu berarti kotoran yang keluar dari kepala. Itu bukan najis, itu termasuk kotoran biasa saja. Dalam artian dihilangi ya wes bersih, tidak disebut najis. Kemudian kalau misalnya iler, tahu iler nggih, ketika kita tidur mendengkur kadang itu keluar cairan dari mulut kita. Kalau ini hukumnya jenengan bagaimana menurut jenengan semuanya? Boten najis Bunda. Mboten najis. Satu lagi pendapat lain? Ada yang najis, ada yang enggak, Bun. Kalau yang enggak najis, ada yang enggak. Yang posisi tidurnya gimana gitu? Lupa saya. Gimana? Gimana? Dikuring gimana? Dia bakal diserahkan Bu Vindi. Pokoknya hukumnya ada dua. Ngoten niku ya. Apa yang lupa? Bagus itu hukumnya. Tapi tidurnya yang batal itu, ngoten lah. Nggih, rada silir-silir sudah Bu Vindi Saidah nggih kayak iya benar hukumnya ada dua Bu ngaten nggih. Jadi mungkin lupa menjelaskan beliaunya. Penjelasannya lupa. Ini nggih insyaallah nggih. Memang sesuatu yang keluar dari air liur dari mulut kita ketika kita tidur itu kan berarti tidak sengaja ataupun bukan karena kesengajaan. Biasanya tidur ya wes arwah kan wes mubeng-mubeng kemana-mana ya tidak diraga kita seperti itu ya, jadi nggak tahu apa yang terjadi.
Jadi ketika tidur, ketika posisi kepala kita menggunakan bantal ataupun menggunakan alat untuk menopang kepala kita, kemudian posisi kepala lebih tinggi daripada perut, maka air liur yang keluar itu hukumnya suci, berarti tidak najis. Ya. Tapi kalau posisi kepala lebih rendah dari perut, berarti niku air yang keluar, air liurnya termasuk najis. Jadi kita semuanya niku nek penake ambriye penak ya turu nggih bantal. Posisi kepala lebih tinggi biar nanti kalau ngiler ataupun mengeluarkan cairan dari mulut kita niku tidak dihukumi najis. Nanti ya Bu, ini penting loh ya bagi kita semuanya. Kadang kan orang nggak bisa tidur Bu kalau pakai bantal. Nanti kalau kita melihat-lihat kadang ada berita seperti itu. Kadang malah puyeng kalau pakai bantal. Nah, berarti dia harus bisa menjaga kondisi kondisi ya perutnya nih kalau misalnya ada benar-benar ada kelihatan air liur di situ ya berarti najis hukumnya. Maka misalnya pakaiannya kena ya jangan Berarti pas untuk wiritan ngoten nika sholat. kadang kita ketiduran itu terus ngiler itu mboten ada ya, Bun. Dan wiritan kan posisi duduk sayang, bukan tidur toh, masa wiritan tidur. Ini kan beda. Duduk sampai ngiler. Masa wiritan langsung karo glosar. Iki nganu dikirane kene ndeta buruk. Nggih, kalau posisinya memang masih berdiri ibaratnya nyendek teng sendenan teng tembok napa teng kursi mawon enggak apa-apa gitu. Jadi maksud sini tidur bener-bener tidur ngoten nggih Mbak. Bukan bukan kok misalnya tidur-tidur ayam, kadang duduk beliut bangun lagi. Kadang kita nunggu subuh setelah tahajudan ataupun setelah sahur kan ngoten niku loh. Biasanya kebanyakan. Nggih. Seperti itu. Nggih, insyaallah dipahami nggih. Itu jadi insya Allah tidur menggunakan bantal itu lebih terjamin kesucian kita. Kadang-kadang kan tiba-tiba bangun tidur ya saya sendiri Bu niku kadang ya. Kadang di lengan tangan sini kan ada garis sak seret ngono lho apa gitu ya. Jadi sudah jelas niku air liur ngoten nggih. Ataupun di bantal kita ngoten niku nek bantal kan ya otomatis tidak digunakan untuk sholat. Jadi nggak ada masalah kan. Tapi kalau dikenakan kena di baju kita, nah berarti ya harus dicopot ketika kita mau sholat. Nih, niku mawon. Nih, selanjutnya anjing. Ya, insya Allah paham. Ya, sekarang bahas najis. Yang pertama anjing. Anjing adalah hewan yang dihukumi najis. Sesuatu atau benda yang terjilat olehnya harus dicuci sebanyak 7 kali. Yang salah satunya ada dengan menggunakan atau dicampur tanah. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mughafal bahwa Rasulullah bersabda, "Iza walawal kalbu fil ina'i faghtasiluhu sab'an wa ghaffarahu saminata biturab." Mutafaqun alaih. Apabila ada anjing menjilati bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya sebanyak 7 kali dengan air dan menyampurinya dengan tanah untuk yang ke-8 kalinya. Ya. Ya, insya Allah paham ya. Jadi najis anjing niku insya Allah juga sudah sering kita bahas. Insya Allah jenengan pun sudah memahami, nggak usah dijelaskan secara detail. Ya. Mungkin di rumah majikan jenengan ya ada melihara anjing walaupun peliharaan kecil yang geai menurut mereka ya Bu kecil-kecil anjing kecil nonton niku ya. Kadang kan niku dibiarkan bebas. Kadang ketika naik meja makan pun kadang ada makanan di situ dicokot dicokot sedikit ngoten ya ataupun dimakan sedikit ngoten. Jadi gini, kalau misalnya ada makanan sedikit ya ada makanan di dicokot ya dimakan ya pokoknya Masya Allah ngomongin cokot dimakan anjing yang jenengan dimakan anjing ngoten ya. Misalnya roti mambo itu kan panjang ya bentuknya. Kemudian kalau anjing kecil itu kan biasanya maknya cuma sedikit saja mungkin ujungnya ataupun bagian mana. Kemudian bagian yang lain tidak tersentuh ataupun tidak tergigit. Maka roti yang tidak tergigit tadi boleh kita konsumsi, nggak ada masalah loh ya. Tapi yang bekas gigitannya saja dibuang ataupun dihilangkan, itu nggak ada masalah. Boleh-boleh saja, jangan nggak usah khawatir. Kan di sini mungkin ada yang seperti itu, ya, yang punya majikan melihara anjing kecil nih, kadang seperti itu, ya. Nah itu sulit kita hindari, ya.
Jadi kalau sudah paham kalau kita terkena najis anjing, kadang kita ke taman, gitu, biasanya anjing itu kan dempel-dempel ke kaki, ngoten niku juga ya Bu, harus diperhatikan. Kalau kering sama kering, biasanya kan sing nempel niku biasanya badannya, kadang kepalanya, biasanya kepala bagian nggon rodok sungu mriki, kuping mriki loh. Otomatis kan jarang nih kalau misalnya tersentuh air liur secara langsung. Ya, biasanya badannya rodok digeser-geserkan ke kaki. Jadi kalau misalnya jenengan pakai baju, pakai celana, ataupun pakai rok, ya, kemudian kena bulu anjing, sama-sama kering, kemudian kalau sama-sama kering dikibas nih mawon misalnya ada yang menempel, itu sudah lepas, berarti tidak najis. Roke celana jenengan tidak najis. Kecuali kalau salah satu basah, misalnya anjingnya basah, nopo celana atau rok jenengan yang basah, kalau ketandelan otomatis najis. Nah, tadi itu yang sering kita dapati kalau kita keluar ke taman, ke jalan, itu kadang seperti itu. Nah, jadi kalau sama-sama kering tidak najis. Nih, sampun paham ya niki. Kemudian satu hadis riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila ada anjing yang meminum air dari bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya sebanyak 7 kali. Ya, pengecualian, misalnya gelas, mangkok, jenengan, di ada anjingnya jilat walaupun satu jilatan, jilatan kecil ngoten mawon nggih. Kan kadang kita habis minum taruh meja nggak sengaja ngoten nggih. Kemudian anjingnya jilat gelas jenengan, maka semuanya itu juga sudah najis. Airnya dibuang, kemudian gelasnya kita cuci sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Seperti itu ya, insya Allah paham ya. Selanjutnya, dibersihkan bekas jilatan anjing itu karena najisnya terletak pada mulut dan air liurnya. Adapun bulu anjing adalah suci jika ia berada dalam keadaan kering dan tidak ada ketetapan yang menyebutkannya sebagai najis apabila ada anjing yang meminum air dari suatu bejana seorang muslim. Maka tempatnya atau bejana tersebut harus dicuci sebanyak 7 kali, yang salah satunya menggunakan tanah, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Sedang apabila ada anjing menjilat makanan yang keras atau beku, maka bagian yang terjilat dan sekelilingnya harus dibuang atau dipisahkan. Dan sisanya boleh dimakan karena masih tetap suci. Yeah. Insya Allah paham ya Bu. Jadi sudah saya jelaskan. Yeah. Kalau kering sama kering tetap suci. Yeah. Kemudian kalau salah satunya basah, berarti kena najis. Kemudian makanan apapun, makanan beku maupun kering, seperti contohnya roti, mando, daging, ya. Kalau dimakan anjing, digigit anjing sebagian tidak digigit, maka boleh kita konsumsi. Yang digigit tadi, bekas gigitannya dibuang, yang sebagiannya tadi boleh kita gunakan untuk dimasak ataupun untuk dikonsumsi. Seperti itu. Ya, jelas ya anjing ya. Selanjutnya babi. Babi merupakan hewan yang bepunya secara keseluruhan adalah dihukumi najis. Sebagaimana difirmankan Allah, katakanlah, jadi aku beroleh bahwa wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Kecuali kalau makanan itu berupa bangkai, darah yang mengalir maupun daging babi. Karena semuanya itu adalah kotor. Ya. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Ma'idah, diharamkan bagi kalian makanan bangkai, darah, dan daging babi. Hendaklah para muslimah mengetahui bahwa menurut kesepakatan para ulama, babi itu najis. Akan tetapi diperbolehkan menjahit dengan menggunakan bulu babi. Ya, jamaah iwami rahimakumullah. Insyaallah kita pun sudah memahami babi termasuk najis menggolagah, najis yang paling besar namanya. Jadi keseluruhannya anggota badan dari babi itu adalah najis. Nih, semuanya Bu, tidak ada pengecualian. Kalau anjing tadi kan yang najis kan air liurnya, mulut dan air liurnya saja. Tapi kalau babi ini keseluruhan. Ini makanya walaupun mohon maaf kita disuruh masak majikan nih, masak kaki babi, apapun usus babi misalnya, itu juga termasuk najis. Maka setelah kita memegang daging ataupun usus tersebut harus dibersihkan sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan debu ataupun tanah. Gitu. Nih, sampun jelas anjing, babi. Selanjutnya
Kotoran dan kencing hewan yang haram dimakan dagingnya. Setiap binatang yang tidak boleh ataupun haram dimakan dagingnya menurut syariat Islam seperti keledai dan bigol. Maka semua yang keluar dari binatang-binatang tersebut adalah najis, baik itu kotoran maupun kencingnya. Kami berdasarkan satu hadis dari Abu Hurairah di mana ia berkata, bacakan artinya saja nih. Ya Allah, Pak Ramin, mohon maaf nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah buang air besar. Lalu beliau menyuruhku membawakan 3 buah batu untuk beliau. Akan tetapi aku hanya mendapatkan 2 batu saja. Selanjutnya aku mencari batu yang ketiga, namun tidak juga mendapatkannya. Lalu aku mengambil kotoran dan aku membawakan kepada beliau. Maka beliau hanya mengambil 2 batu saja dan membuang kotoran tersebut. Saya berkata, ini adalah kotoran, tidak dapat digunakan untuk bersuci. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan Ibnu Huzaimah. Jadi kotoran dan hewan yang haram untuk dimakan dagingnya. Setiap binatang yang haram dimakan sudah jelas nih tadi. Kalau babi kotorannya sudah jelas tidak boleh. Kemudian menurut syariat Islam, keledai dan bigol. Di Indonesia alhamdulillah nggak ada ya Bu keledai nih. Kalau bahasa Indonesianya apa nih Bu? Kayak kuda kecil itu loh, namanya apa? Keledai. Keledai. Indonesia jarang ya. Bahasa Indonesia, kalau di Indonesia kayaknya belum menjumpai juga ya. Ini kue hewan ini ya. Keledai ini ya Bu ya. Bentuknya seperti kuda tapi kecil. Nah, itu juga termasuk kotorannya niki juga haram untuk digunakan, najis digunakan. Karena ada satu hadis riwayat Rasulullah kan kalau kita mau beristinja misalnya di tempat lapangan terbuka ataupun di pegunungan misalnya tidak menemukan air, maka kita boleh beristinja ataupun bersuci menggunakan 3 buah batu. 1, 2, 3. Kemudian Sayyidina sahabat tadi sahabat Rasulullah tadi siapa kan tidak menemukan batu, tidak menemukan batu, menemukan 2 saja, berarti kurang 1. Sebenarnya yang 1 ini adalah kotoran hewan yang sudah kering. Mohon maaf nih kalau kita di desa-desa dulu waktu kecil kita sering menjumpai kotoran sapi itu kerbau. Kalau kering kan keras ya Bu, seperti itu. Jadi walaupun keras istilahnya boleh kita gunakan. Misalnya ya keras kan otomatis bisa digunakan misalnya untuk istinja dan sebagainya. Tapi nggak boleh kalau kotoran sapi ataupun kerbau kotorannya ini walaupun kering keras tidak boleh digunakan untuk beristinja karena ini memang kotoran aslinya. Betul ya. Dulu waktu kecil mungkin kita sering masih menjumpai yang umurnya sudah 40 lebih. Kalau sekarang sudah jarang ya Bu. Misalnya sapi, kerbau niku diguyang dibawa ke kali niku pun juga sudah jarang. Ya. Ya Allah. Jadi seperti itu. Selanjutnya riwayat ditambahkan di dalam riwayat yang lain ditambahkan dengan lafaz berikut ini. Sesungguhnya itu adalah najis karena merupakan kotoran keledai. Jadi kuda lah, tapi bukan kuda. Di Indonesia pun insya Allah juga masih jarang keledai ini. Belum kayaknya juga belum pernah ada hewan keledai. Mengenai air kencing, binatang-binatang yang tidak dapat dimakan atau diharam makannya seperti bawal, keledai, atau kuda. Karena hal ini para sahabat pernah terkena kencing binatang tersebut pada beberapa peperangan yang mereka ikuti. Akan tetapi mereka dalam hal ini tidak mencuci tubuh atau pakaian yang terkena kencing itu. Biasanya kalau kuda bawal keledai ini kan biasanya kencing otomatis berdiri biasanya muncratnya jauh ya biasanya jauh, kemudian posisi berdiri juga biasanya lebih jauh jadi kalau terkena kencingnya hewan-hewan ini kata Rasulullah maka tidak mencuci hal ini intinya kotoran biasa saja disucikan saja sudah, nggak seperti najis seperti tadi harus dicuci dengan salah satunya dengan menggunakan tanah dan sebagainya, nggak usah termasuk kencingnya kuda dan sebagainya ini biasa saja.
Ya, berarti kuda itu juga termasuk makanan yang diharamkan ya Bu. Ya. Makanya kalau mungkin ada yang pernah makan sate kuda, berarti juga nggak boleh ya sayang ya. Walaupun itu alasannya untuk obat dan sebagainya. Ya. Karena kuda juga termasuk hewan yang tidak boleh kita konsumsi ataupun kita makan. Sedangkan mengenai binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka kotoran dan kencingnya adalah suci dan tidak ada masalah. Ada nas yang menetapkan akan kenajisannya. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, tidak seorang pun dari para sahabat yang mengatakan kenajisan binatang yang halal dimakan dagingnya. Pernyataan yang menyatakan kenajisannya merupakan pendapat baru. Dengan demikian, semua yang keluar dari unta, sapi, kambing, dan seluruh binatang jinak bukanlah merupakan sesuatu yang dihukumi najis sebagaimana najisnya babi. Sedangkan mencuci kotoran tersebut hanyalah merupakan usaha untuk membersihkannya saja. Nih, kalau di rumah kita, kalau kebanyakan ya ngopeni kambing, sapi, ada ya Bu, di rumah-rumah kita. Itu kalau makan berarti boleh dimakan konsumsi dagingnya. Maka kotoran yang keluar pun itu tidak najis. Dalam artian ya kalau kenaan kotorannya ya di lap biasa saja, dicuci biasa, dicuci pakai sabun gitu. Kadang kotoran embek kan baunya perengus ya, mungkin habis nyimpang, bersih-bersih kandang, kadang di tangan kita bau dan sebagainya. Maka cukup dibersihkan secara biasa. Berarti nggak spesial menggunakan sampai 7 kali basuhan dan salah satunya menggunakan tanah. Hewan jalalah atau liar. Jalalah adalah hewan liar yang memakan kotoran, baik kotoran unta, sapi, kambing, ayam, angsa, dan lain-lainnya. Sehingga hewan tersebut berubah baunya. Semua yang keluar dari hewan adalah najis. Dagingnya tidak boleh dimakan dan air susunya juga tidak boleh diminum serta tidak boleh dijadikan sebagai hewan tunggangan atau dinaiki punggungnya. Dari Ibnu Abbas yang menceritakan Rasulullah melarang air susu hewan jalalah. Nah, hewan liar, contohnya apa? Singa, harimau, sudah jelas ya Bung ya. Hewan liar, ini tidak boleh kita konsumsi dagingnya. Ya, dan apalagi hewan jalalah lagi, apalagi burung gagak itu juga, burung gagak itu kan memakan bangkai, itu juga tidak boleh kita konsumsi, seperti itu. Jadi hewan liar, berarti kan memakan kotoran, memakan daging, memakan apa nih kok, bangkai dan sebagainya. Itu termasuk hewan jalalah. Semuanya itu tidak boleh kita konsumsi. Dari Umar bin Shu'aib dari ayahnya, kakaknya berkata, Naha Rasulullah SAW an-luhumil humuri al-hilyatil jalalah an-rukubiha wa aklil humiha. Rasulullah melarang makan daging keledai peliharaan dan juga hewan jalalah yang dilarang menunggangi serta memakan dagingnya. Akan tetapi, jika hewan jalalah ini ditangkarkan serta diberikan makanan yang suci, sehingga dagingnya menjadi baik dan bau busuknya pun hilang, maka hewan ini menjadi halal untuk dimakan. Sementara sebutan jalalah padanya pun menjadi hilang dengan sendirinya. Yang selanjutnya kembali suci secara lahir maupun batin. Dan ini contohnya harimau di ini kok Alshad Ahmad nih kan harimau ditangkarkan ya, diopeni di rumah, dipelihara di rumah, berarti Cina. Tapi kayaknya yang namanya hewan liar tetap saja ya, walaupun dijaga dari kecil misalnya ya, ataupun dijaga dari bayi pun namanya hewan liar tetap hewan liar. Biasanya dimakan tetap dikasih makanan bangkai kan, pakai makanan ayam dan sebagainya. Pasti biasanya juga tetap nggak bisa jinak lah ya, yang namanya hewan ya tetap hewan ya. Jadi ya kita nggak usah mengkonsumsi ataupun memakan dagingnya ataupun dijadikan hewan tunggangan, nggak boleh. Allah, sudah kelewat Bu Asar, kok nggak diingat kan Bu? Masya Allah, kita 17 loh. Baca Asar dulu, istirahat. Bermawan, wa akhiran. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.